Bagaimana cara orang Kristen berpuasa? Kalau kita bicara soal puasa, semua muslim pasti sudah paham. Tidak makan, tidak minum, menahan diri dari fajar sampai maghrib. Tapi bagaimana dengan orang Kristen? Apakah mereka juga berhenti makan? Apakah mereka tetap minum air? Apakah berpuasa seperti Ramadan? Atau apakah beda total? Hari ini kita akan membahas semuanya. Dan percayalah, beberapa hal pasti akan mengejutkan kamu. Kenapa orang Kristen berpuasa? Dalam Islam, puasa itu bagian dari ibadah. Wajib dilakukan dalam bulan Ramadan dan tujuannya untuk mendisiplinkan diri kita seperti meningkatkan takwa. Tapi dalam agama Kristen, puasa itu nggak wajib. Ya, kamu nggak salah dengar. Tidak ada perintah dalam agama Kristen yang mengatakan bahwa orang Kristen harus berpuasa di waktu tertentu. Tetapi, mengapa mereka berpuasa? Alkitab menjelaskan beberapa alasan, seperti mencari pertolongan Tuhan, bertobat dari dosa, mempersiapkan diri untuk sesuatu yang penting. Misal dalam Yoel 2 ayat 12, Tuhan berkata, sekarang juga firman Tuhan, kembalilah padaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan perkabungan. Jadi, puasa dalam Kristen lebih bersifat pribadi, lebih kepada merendahkan diri dan mencari Tuhan, mirip seperti saat seorang muslim berdoa dan berikhtifar. Berapa lama orang Kristen berpuasa? Nah, ini yang seru. Kalau di Islam, puasa dari fajar sampai maghrib selama 30 hari dalam Ramadan. Tetapi dalam Kristen, tidak ada aturan khusus. Tapi ada satu puasa yang paling terkenal dalam kekristenan. Puasa Prapaskah. Puasa ini berlangsung 40 hari sebelum Paskah. Kenapa 40 hari? Karena Yesus sendiri berpuasa selama 40 hari di padang gurun. Seperti dalam Matius 4 ayat 2. Dan setelah dia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam, akhirnya dia pun lapar. Ya jelaslah lapar. Tapi ini perbedaannya. Saat Prapaskah, orang Kristen tidak benar-benar berhenti makan. Mereka hanya mengurangi makanan tertentu atau makan lebih sedikit. Apa yang dimakan orang Kristen saat puasa? Ini yang mungkin bikin kamu kaget. Orang Kristen tetap bisa makan saat puasa. Bukan seperti orang Islam yang sama sekali tidak makan dan minum selama waktu puasa. Dalam Kristen, puasa lebih sering dilakukan dengan menghindari makanan tertentu. Misalnya, dalam Katolik, banyak orang menghindari daging pada hari Jumat selama masa Prapaskah. Ada juga yang mengikuti puasa Daniel, terinspirasi dari Nabi Daniel dan Alkitab, di mana mereka hanya minum sayur dan air selama beberapa minggu. Daniel 10 ayat 3. Aku tidak makan makanan yang sedap. Daging maupun anggur pun tidak masuk ke dalam mulutku. Aku tidak mengurapi diriku sama sekali sampai genap 3 minggu berlalu. Jadi, jika muslim berpuasa dengan berhenti makan dan minum, orang Kristen mungkin hanya menghindari daging, susu, makanan manis, kopi. Ya, buat beberapa orang Kristen termasuk saya, berhenti minum kopi itu tantangan yang besar. Bagaimana orang Kristen mengakhiri puasa? Ketika Ramadan berakhir, Muslim merayakan Idul Fitri dengan makan bersama, sholat, dan sedekah. Dalam Kristen, jika Prapaskah berakhir, mereka merayakan Paskah, hari raya terbesar dalam agama Kristen. Perayaan ini lebih memfokuskan pada ibadah dan doa. Tentu saja juga ada makan bersama keluarga, tapi tidak wajib ya. Tujuan puasa dalam Kristen. Pada akhirnya, tujuan puasa dalam Islam dan Kristen itu sama, tentang mendisiplinkan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi karena dilakukan secara sporadis dan tidak terjadwal secara pasti, puasa Kristen lebih bersifat pribadi. Alkitab berkata dalam Matius 6 ayat 16-18, jika kamu berpuasa, janganlah bermuka muram seperti orang munafik. Mereka merusak mukanya supaya tampak seperti orang-orang yang sedang berpuasa. Tetapi jika engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan tampak kepada manusia bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Intinya, puasa itu antara kamu dan Tuhan. Jadi menurut kamu gimana nih? Apa pendapatmu tentang puasa Kristen? Komen di bawah ya. Puasa Kristen ini lebih mudah atau lebih sulit daripada puasa Ramadan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jika kamu suka video ini, like videonya, subscribe untuk konten menarik lainnya, share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.